Buka hati, buka hoki. Tidak berasa kita sudah memasuki tahun 2021 dan baru kita melalui tahun 2020 dengan segenap perasaan yang mungkin kita harus bersyukur karena kita masih bisa ketemu di tahun 2021, dan saya berharap di tahun 2021 menjadi tahun yang titik balik menjadi jauh lebih baik dari kesehatan, kebahagiaan maupun kemakmuran. Tiga hal tersebut, kesehatan, kebahagiaan, dan kemakmuran, itulah yang disebut dengan hoki. Jadi kata hoki tidak berarti hanya satu yaitu makmur saja. Tapi di situ ada unsur sehat dan bahagia. Nah, tentu di dalam 2021 ini kita tertarik sekali untuk mengetahui hoki kita, bagaimana hoki kita di tahun 2021. 2 minggu, 2 video saya sudah membahas dari segi xiong. Kali ini soal pribadi sudah, soal xiong kerbau, xiong ayam dan lain-lain dan teman-temannya sudah. Sekarang kita harus membahas bagaimana letak rumah kita, bagaimana feng shui rumah kita ataupun kantor kita. Jadi ini bisa mencakup rumah, bisa mencakup kantor. Ini berbicara keseluruhan di mana kita banyak menghabiskan waktu di situ. Jadi bagaimana feng shui 2021? Bagaimana keadaan hoki 2021 ditinjau dari rumah dan kantor kita. Saya akan membahas feng shui 2021 ini dengan satu metode yang terkenal yang disebut dengan Xuan Kong Feng Shui atau yang lebih dikenal Flying Star Feng Shui. Nah, di dalam feng shui ada satu aspek yang namanya perubahan waktu. Flying Star Feng Shui ini berbicara tentang bagaimana aspek perubahan waktu berhubungan dengan keadaan hoki kita. Secara umum, feng shui juga mengikuti hukum yin dan yang. Yin artinya nggak aktif, yang aktif. Nah, Xuan Kong Feng Shui ini berbicara perubahan yang aktif. Dia berubah setiap 20 tahun, 180 tahun. Dan yang paling nyata di dalam kehidupan kita adalah setiap tahun dia berubah. Ini mirip seperti apa? Ya, kita contoh misalnya kita tahun ini bagi yang petani durian panennya kurang berlimpah. Ternyata tiap tahun hasil dari panen itu dengan berbagai cara apapun yang kita lakukan, maka hasilnya pun tergantung dari keadaan alam. Nah, Flying Star Feng Shui berbicara bagaimana pengaruh tata surya atau planet-planet berkaitan dengan keadaan rumah kita, karena bagaimanapun rumah kita akan tiba energi dari alam semesta ini. Kita tak terhindarkan. Apa yang disebut dengan makhluk hidup tak terhindarkan dari keadaan kosmos. Dari kekosongan yang abadi, maka timbullah terang dan gelap atau yin dan yang. Dari perubahan yang yin dan yang, dari terang dan gelap, alam berubah. Dari perubahan yin dan yang ini, kita melihat banyak perubahan yang terjadi. Arus laut berubah, angin berubah, keadaan alam berubah. Hujan yang biasanya normal menjadi abnormal, bisa juga hujan yang abnormal menjadi normal, ataupun menjadi ekstrim. Dan akibat perubahan dari hujan yang di atas normal, maka bunga-bunga yang seharusnya bisa berubah jadi buah mungkin segera rontok. Jadi dari keadaan alam ini segala sesuatu berubah. Oleh ahli-ahli feng shui, orang-orang bijak di zaman dahulu, dari yin dan yang maka 5 elemen berubah. Ya. Tadi kita sudah jelaskan dari perubahan terang dan gelap, angin berubah, air berubah. Ketika elemen air berubah, maka 5 elemen berubah. Dengan 5 elemen berubah, maka kehidupan semua makhluk hidup pun berubah. Nah, sekarang di dalam rumah kita terdiri dari juga 5 elemen yang diwakili dengan 8 mata angin. Jadi ini adalah sebuah kotak losu yang menggambarkan perubahan pola energi di tahun 2021. Dan masing-masing kotak ini mewakili 8 arah mata angin. Setiap arah bisa mewakili pintu utama, kamar tidur utama, kantor, hall, living room. Saya akan menjelaskan masing-masing energi
dan bagaimana hubungannya dengan kehidupan kita. Aspek apa yang dikontrol ataupun ditingkatkan. Angka 1, 6, 8, 4, 9 sengaja saya kasih warna merah. Ini adalah angka-angka yang membawa perubahan positif. Sebaliknya angka 5, 2, 3, 7 warnanya hitam adalah angka-angka yang mesti diwaspadai. Pertama adalah angka 8. 8 melambangkan keuangan, vitalitas, dan kekuasaan. Dan berada di arah barat, sektor barat. Jadi bagi yang memiliki rumah pintu utama menghadap ke barat ataupun daerah ruang keluarga di daerah barat, kamar tidur ada di barat ataupun ruang kantor di bagian barat, maka tahun ini adalah tahun yang hoki berkaitan dengan keuangan yang membaik, vitalitas yang membaik, dan memiliki kemampuan untuk memimpin. Nah, ini berarti kalau di dalam rumah jika ada yang sakit, maka sebaiknya dipindahkan ke kamar bagian barat dari rumah untuk mendapat vitalitas. Sio-sio yang hoki di barat adalah sio ayam, sio anjing, dan sio monyet. Dalam Flying Star Feng Shui, ini terkenal namanya trigger. Jadi meskipun ada energi di sektor barat itu, kalau kita tidak tahu men-trigger, ya, menciptakan suatu perubahan di dalam energi itu, sesuatu yang memantik seperti pemantik api. Jadi kompor butuh api, pemantik api supaya bisa nyala. Energinya ada di situ, potensinya ada di situ. Tapi kalau kita tidak tahu memantiknya, maka juga kita tidak bisa memperolehnya. Ya, alam berubah. Tapi kalau kita tidak memiliki pengetahuan untuk memperolehnya, maka kita juga tidak tahu bagaimana memanfaatkannya. Jadi contoh misalnya tadi, ketika tahun ini curah hujan banyak, tapi kalau ada petani yang mengerti bagaimana cara bekerja bunga berkembang supaya nggak rontok, maka mungkin dia akan panen. Nah, begitu pula dengan namanya Flying Star energi 8 di sektor barat. Cara untuk mendapatkannya sangat sederhana, yaitu ada 3 cara. Cara pertama adalah makin kita sering bermurah hati, maka energi itu makin nyata. Sekali lagi, makin kita murah hati, banyak bantu orang, maka energi keuangan, vitalitas, dan kekuasaan itu makin mudah datang. Yang kedua adalah meletakkan sektor barat dengan 6 koin. Boleh koin Tionghoa, bulat dengan kotak di tengah. Ataupun kalau tidak ada, nggak apa-apa. Ambil aja 6 koin, sembarang koin bisa digunakan. Kemudian yang ketiga, bambu emerald yang sering juga disebut dengan bambu Kuan Im. Yang berikutnya adalah bintang 4. Yang mewakili energi percintaan, asmara, akademik, dan kreativitas. Sio yang mendapat energi ini adalah kelinci, kambing, dan sio babi. Bagi orang yang sedang mencari pasangan ataupun memang berniat nikah dan pernikahan itu berjalan dengan harmoni dan sukses, maka bisa meletakkan lambang Swangsea di daerah timur. Kemudian bagi orang yang sedang berjuang untuk mendapatkan beasiswa dari perguruan tinggi yang ternama, bisa meletakkan kuas kaligrafi. Tahun ini energi 6 yang berarti kekayaan ataupun harta yang bisa disimpan berada di tengah rumah. Cara mengaktifkannya adalah dengan meletakkan rui. Ru itu artinya selaras, I artinya niat kita. Jadi lambang rui artinya apa yang kita harapkan pasti selaras, pasti terwujud. Jadi letakkan rui bisa di sektor tengah rumah kita. Jika tidak dapat memperoleh rui, bisa aja cari gambar seperti tadi ya, dan kemudian di print dengan warna yang baik, kemudian dibingkai, taruh di sektor tengah rumah kita, maka itu artinya kita sudah men-trigger atau mengaktifkan energi 6 di tengah rumah kita. Bagi rumah yang menghadap selatan,
lobi berada di selatan, kantor berada di sektor selatan, ataupun kamar tidur berada di sektor selatan, ruang keluarga berada di sektor selatan, maka akan kedatangan energi sukses yang diwakili dengan angka 1. Cara mengaktifkannya yaitu dengan meletakkan benda seni metal di sektor selatan, atau dengan 6 koin apa saja boleh. Koin Tionghoa tentu lebih indah yang diikat dengan tali merah. Berikutnya adalah bintang 9 yang berkaitan dengan future money atau future wealth atau investasi kita. Cara mengaktifkan sektor timur laut yaitu dengan meletakkan miniatur Borobudur, bisa juga dengan patung Buddha ataupun pagoda 9 tingkat. Kenapa semua ini berhubungan dengan spiritualitas? Karena star 9 dengan timur laut itu adalah kita bilang Kenkwa, yang berarti daerah pencerahan. Jadi kalau kita mau mengaktifkan, kita harus selain meletakkan benda-benda ini, misalnya pada tahun ini kita bermeditasi di sektor timur laut, atau lebih sering mengunjungi orang-orang bijaksana, orang-orang yang memang memiliki karakter yang mulia. Sebelum saya melanjutkan pembahasan energi-energi buruk yang perlu dihindari dan bagaimana cara menghindarinya, saya memohon bantuan Anda untuk subscribe dan jangan lupa pukul loncengnya, like, ataupun share konten saya, karena dukungan kamu membuat saya semangat membuat konten-konten yang selanjutnya. Berikutnya kita akan membahas energi-energi buruk, dan yang paling buruk adalah energi 5. Seringkali disebut juga dengan 5 kuning. Ini adalah energi yang membawa hal negatif di dalam percintaan, di dalam keuangan, di dalam kesehatan, dan di dalam hubungan dengan orang lain. Artinya, ketika energi 5 ini berada, maka dia bisa mengganggu hubungan asmara yang tadinya harmonis, bisa menjadi tidak akur, bahkan bisa sampai berpisah. Kemudian soal uang, bisa kehilangan uang, ataupun mengalami kesehatan, ataupun kecelakaan yang tak terduga. Oleh karena itu, sangat harus memperhatikan sektor tenggara, ya. Perhatikan betul sektor tenggara rumah kita, karena kebetulan 5 berada di sektor tenggara. Artinya, kalau kamar tidur kita, terutama orang tua, jika berada di sektor tenggara, harap dipindah untuk tinggal di sektor barat, yaitu energi vitalitas ada di situ. Tapi tentu tidak semua orang bisa pindah. Maka perlu ada solusi bagaimana ketika kita harus berdamai dengan energi 5 ini, yaitu dengan cara memberikan cuka, ya, 1 botol cuka dengan tutupnya dipotong sedikit. Intinya ada interaksi antara udara dengan cuka, karena cuka bisa menghancurkan energi 5. Yang berikutnya 6 koin. Yang berikutnya hulu dengan 8 dewa. Energi ranking 2 terburuk adalah 2 yang tahun ini berada di sektor utara. Energi ini berhubungan dengan depresi, sedih, sendirian, artinya tidak ada yang mendampingi. Meskipun kadang-kadang kita berada di keramaian, ketika energi ini berkuasa di sektor utara, kebetulan misalnya ruang kantor kita berada di utara, pintu kita berada di utara, atau kamar tidur berada di utara, kita memiliki kecenderungan untuk mengalami tekanan mental. Seringkali ini menjadi pendorong orang untuk melakukan tindakan-tindakan yang negatif. Jadi, bagaimana mengatasinya? Tentu, cara paling baik adalah kalau ada yang sakit, jangan berada di sektor utara.
Tapi kalau tidak bisa berubah, terutama misalnya kalau pintu hadap utara, cara mengatasinya sama, yaitu dengan juga 6 koin atau dengan meletakkan Buddha pengobatan. Berikutnya adalah energi 3 yang berhubungan dengan argumentatif. Ini adalah energi yang membuat seseorang mengalami masalah hukum ataupun mendapat perlakuan yang tidak adil melalui ucapan. Ini berarti dua pihak. Bisa menjadi tiba-tiba di tahun itu, terutama yang berada di barat daya, menjadi begitu tidak ramah dengan orang lain. Tapi ini juga berarti bisa-bisa dia mengalami hal yang tidak ramah ataupun diargumentatif oleh orang lain. Dan bagaimana cara mengatasinya? Ini bisa dengan dua cara, yaitu dengan meletakkan kelentingan angin yang terbuat dari logam, atau bisa dengan meletakkan kata Mani Padme Hum. Jadi meletakkan Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, dengan melihat lambang tersebut dan ingat kata-kata Mani Padme Hum, yang berarti terpujilah lotus yang begitu mulia. Lotus di dalam hal ini melambangkan kekuatan kesucian di tengah lumpur ataupun di tengah begitu banyak hal yang buruk. Di dalam batin kita ada lotus tersebut, ada kebijaksanaan, ada yang mulia di dalam diri kita. Jadi dengan kita mengingat lambang Mani Padme Hum, kita mengingat sisi terbaik, ya, yang merupakan lotus. Ada juga yang mengatakan itu adalah diamond. Maka hal yang paling baik itu bisa muncul, dan yang paling baik itu sesungguhnya, ya, Anda harus berlatih, sesungguhnya lebih besar dari apapun yang negatif yang ada. Karena yang negatif itu hanya ada karena kita memiliki pandangan yang salah terhadap keberadaannya. Kata-kata baik sesuai dengan kepercayaan masing-masing dapat juga digunakan untuk mencegah energi 3 di sektor barat daya. Apapun bisa digunakan sepanjang kata-kata itu tidak menimbulkan pergolakan batin yang menjadi lebih negatif. Yang terakhir adalah bintang 7 yang berada di barat laut. Bintang 7 ini adalah bintang yang berhubungan dengan kehilangan uang, perselingkuhan, dan gangguan-gangguan kecil. Oleh karena itu, tentu kita nggak pingin ya kehilangan uang yang sudah dengan perjuangan, dengan usaha, dengan segala strategi kita memperolehnya begitu mudah hilang. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Di sektor barat laut kita gantungkan Fu yang kebalik di sektor barat laut. Berkaitan dengan huruf Fu atau bahasa Hokkiennya Hok atau Hok Ki. Hok itu Fu yang berarti sehat, happy, makmur. Nah, kenapa harus dipasang kebalik? Bukankah kalau kepasang benar itu bagus? Nah, justru ini ada penjelasan filsafat yang datang sudah ribuan tahun kenapa harus dipasang kebalik. Minggu depan saya akan menjelaskan dari sisi sejarah dan filsafat dan logika yang dalam. Justru ketika kita pasang kebalik, maka Hok itu bisa datang dengan lebih lancar dibandingkan kalau kita pasangnya tidak kebalik. Baiklah, sampai di sini. Terima kasih telah menonton. Bagi yang belum, silakan subscribe. Dan jangan lupa pukul loncengnya. Sampai ketemu. Zaijian.